Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul konsep moral dan penyimpangan sosial dalam pendidikan. Kita mulai pembahasan hari ini dengan topik konsep moral dan penyimpangan sosial dalam pendidikan. Nah, tema ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah dan pesantren. Pendidikan itu tidak hanya soal transfer ilmu pengetahuan, bukan hanya soal pintar secara akademik, tetapi juga bagaimana peserta didik memiliki sikap, karakter, dan moral yang baik. Yang selanjutnya itu hakikat moral. Nah, sekarang kita ke pengertian moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari bahasa Latin mores, yang artinya adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral sering kita pahami sebagai akhlak atau kesusilaan. Yang artinya apa? Moral itu adalah pedoman batin yang mengarahkan seseorang dalam bertingkah laku dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tentu saja dalam pendidikan, moral ini berfungsi sebagai pengontrol internal. Jadi bukan karena takut dihukum, tapi karena memang sadar bahwa suatu perbuatan itu benar ataupun salah. Nah, Emil Durkheim menyebutkan bahwa pendidikan adalah sarana untuk menanamkan nilai-nilai sosial agar individu mampu hidup tertib di tengah masyarakat. Jadi moral itu bukan bawaan lahir, melainkan dibentuk melalui proses pendidikan dan lingkungan. Selanjutnya kita bahas keberkembangan moral. Moral itu tidak tumbuh secara instan, tapi berkembang melalui beberapa dimensi. Yang pertama adalah kesadaran atau sensitivitas moral, yaitu kemampuan seseorang menyadari bahwa tindakannya berdampak pada orang lain. Misalnya, sadar bahwa mencontek itu merugikan diri sendiri dan teman. Yang kedua yaitu pertimbangan keputusan moral, di mana kemampuan menilai apakah suatu tindakan itu benar atau salah berdasarkan nilai etika. Yang ketiga, motivasi moral. Yang hal ini berkaitan dengan keberanian untuk tetap memilih yang benar meskipun ada tekanan atau godaan. Dan yang terakhir adalah karakter moral, yaitu konsistensi dalam berperilaku sesuai nilai moral tersebut. Nah, teori ini berjalan dengan pemikiran Lawrence Kohlberg yang menjelaskan bahwa perkembangan moral manusia berlangsung secara bertahap, dari yang sekedar takut hukuman hingga mampu bertindak berdasarkan prinsip moral universal. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu bagaimana nilai moral itu diaktualisasikan dalam pendidikan. Ada 3 nilai utama yang harus benar-benar hidup di lingkungan pendidikan. Yang pertama adalah kejujuran. Nah, kejujuran ini adalah fondasi utama ya. Pendidikan yang jujur tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan pribadi, politik, ataupun bisnis. Karena jika kejujuran hilang, maka rusaklah seluruh sistem pendidikan yang ada. Yang kedua adalah keberanian moral. Hal ini bukan sekedar berani bicara, tapi berani mempertahankan kebenaran dan akal sehat meskipun tidak populer. Yang ketiga adalah kasih sayang. Dan tanpa kasih sayang, proses pendidikan akan terasa kering dan menekan. Kemudian Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus menuntun dengan budi pekerti, bukan dengan kekerasan. Selanjutnya kita akan bahas yaitu penyimpangan sosial. Sebenarnya apa sih penyimpangan sosial? Jadi penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat di dalam dunia pendidikan. Nah, kemudian penyimpangan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Penyebabnya ada beragam ya, bisa karena kegagalan sosialisasi, misalnya anak tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis, bisa juga karena proses belajar yang keliru, seperti meniru perilaku negatif dari media sosial atau tontonan. Selain itu, ada juga faktor tekanan sosial. Ketika seseorang tidak punya kesempatan untuk mencapai tujuan yang dengan cara yang benar, akhirnya memilih jalan pintas menyimpang. Ini sejalan dengan teori Robert Merton tentang ketegangan sosial.
Yang selanjutnya yaitu bentuk penyakit pada pelajar. Pada masa remaja, kondisi psikologis masih labil karena pencarian jati diri ini untuk tidak diarahkan. Nah, yang selanjutnya yaitu bentuk penyakit sosial pada pelajar. Pada masa remaja, kondisi psikologis masih labil. Kalau pencarian jati diri itu tidak diarahkan dengan baik, maka bisa menjadi contoh yang disebut penyakit sosial. Contohnya penyalahgunaan narkoba, minuman keras yang dengan jelas dapat merusak kesehatan dan masa depan. Kemudian ada kekerasan pelajar seperti tawuran yang bukan hanya merugikan korban tetapi juga mencoreng dunia pendidikan. Kemudian ada juga perilaku seksual, beresiko, dan perjudian. Kartini Kartono menyebutkan fenomena ini sebagai patologi sosial, yaitu gejala sakit dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu ditangani secara serius, bukan secara hukum, ya. Kemudian yang terakhir yaitu sinergi pencegahan melalui pendidikan karakter. Sebagai penutup, kita sampai pada solusinya. Pencegahan penyimpangan sosial tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Harus ada kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal ini sering disebut sebagai tripusat pendidikan. Yang pertama yaitu keluarga, berperan sebagai fondasi utama pembentukan moral. Sekolah bertugas memperkuat karakter melalui pendidikan agama dan nilai, dan masyarakat berfungsi sebagai pengontrol sosial dengan menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan akan berhasil jika ketiga unsur ini berjalan dengan selaras. Jadi intinya pendidikan moral adalah tanggung jawab bersama. Kalau salah satunya lemah, maka dampaknya akan terasa pada generasi muda ya. Jadi sekian videonya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.